Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati serta kami takdimi pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dalam hal ini Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Bara LCMU. Yang kami hormati, kami takdimi Al-Mukarram Al-Habib Hilmi dan Al-Mukarram Al-Habib Ahmad. Dan yang kami hormati serta kami takdimi anggota atau rombongan Hadroh, namanya Baitul Mustafa, yang sekarang sudah ada di hadapan kita. Insya Allah dengan rawuhnya beliau, para habib, kemudian para tim akan menambah berkah pondok pesantren kita ini. Dan juga yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, dan tidak lupa anak-anakku sekalian, semoga kita senantiasa di dalam rahmatnya Allah dan diberi kekuatan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu mencari ilmu. Kemarin kami sudah mendampingi ketua sebagian dari pengurus itu ya, sudah menghadap Gus Bara insya Allah hari Rabu pagi untuk mewakili dari keluarga Dalem memberi sambutan atas nama yayasan. Beliau sanggup, tetapi kemarin lusa Gus Bara pergi umroh. Kemudian setelah itu kami gak putus asa. Kemarin setelah pengajian maulid, kami mengajak sebagian pengurus Ibnu menghadap Gus Ilyas, menyampaikan supaya beliau berkenan untuk mengisi acara saat ini, tapi beliau tidak bisa karena beliau mewakili Romo Kiai yang sekarang sedang ada acara di Pacet. Kemudian yang lain setelah dikonsultasikan dengan Gus Ilyas, Gus Mohib, dan yang lain pun juga tidak ada yang berkenan. Akhirnya Gus Ilyas memberi mandat, memberi perintah kepada kami, gini mawon Pak Ki, mungkin dari pengurus nanti yang mewakili. Karena itu kami mewakili dari pengurus dan juga dari pesantren Amanatul Ummah. Apabila ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang baik, baik itu penyambutan, fasilitas, kami mohon maaf yang tidak terhingga. Kemudian sekarang kan mengingat harlah NU yang ke-101 dan holnya Ki Abdul Halim. Apa yang perlu kita ambil hikmah dari hol? Meskipun hol itu banyak mengatakan itu bid'ah. Mengapa bid'ah? Rasulullah tidak pernah mengadakan hol katanya. Maka gimana? Biarkan mereka bergonggong seperti itu, tapi kita tetap lurus berjalan di pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Mengapa kok ada hon? Hon itu tujuan apa?
yaitu mengenang tentang kebaikan orang yang masih masa hidupnya itu berjasa. Contohnya Khairul Halim. Beliau di buku-buku bahkan di negara tahun sebelumnya masih belum tercantum, belum ditetapkan sebagai pengurus, sebagai pahlawan nasional. Tapi kemarin Khairul Halim sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan itu berarti dia berjuang tanpa pamrih. Di antara apa perjuangannya? Saya pernah diceritakan oleh Gus Bara, langsung dari cucunya beliau, Khairul Halim. Di antara perjuangan beliau, dulu di masa penjajahan, Khairul Halim itu pernah dikepung, dikejar oleh Belanda. Kemudian oleh salah satu santrinya, Kiai, jenengan monggo lari, saya yang akan monggo jenengan lari ke gunung, saya yang akan jaga di bawah. Kemudian santrinya itu berpakaian, pakaiannya Khairul Halim, sehingga ketika Belanda mau membunuh Khairul Halim, maka santrinya yang dibawa itu yang dibunuh duluan. Mengapa? Karena dia itu pakaiannya berpakaian Khairul Halim, sehingga santrinya wafat, meninggal dan mati syahid. Kemudian tersebar di kalangan Belanda, Khairul Halim sudah meninggal, Khairul Halim sudah meninggal, sudah dibunuh. Padahal yang dibunuh adalah santrinya. Santri seperti itulah perlu diginikan, berani berkorban untuk kiainya. Itu perlu kita contoh. Santrinya taat kepada guru meskipun nyawa sebagai taruhannya, dan juga kiainya sangat perhatian sama santrinya. Dan juga kalau kita melihat di sejarahnya kita ini, ketika kita lahir itu biasanya kita nangis. Siapa keluarga kita nangis apa tersenyum? Kalau kita lahir dulu nangis apa tersenyum? Apa? Tersenyum apa nangis? Jujur, tersenyum. Kemudian kalau nanti meninggal itu tersenyum apa ditangisi? Ya, kalau bisa jadilah kita ini sebagai orang yang ketika lahir disenyumin oleh orang, dan ketika meninggal ditangisi oleh orang. Maksudnya tersenyum ketika lahir gimana? Ketika lahir itu tersenyum berarti harapan besar sudah tersirat dalam hatinya masyarakat. Ya Allah, dengan lahirnya ini Khairul Halim, semoga kedepannya akan membawa manfaat yang besar pada umat, sehingga menjadi pejuang nasional. Kemudian ketika meninggal itu menangis, mengapa ditangisi? Mengapa? Ketika meninggal itu ditangisi, menunjukkan masyarakat itu sangat terharu dan mengenang jasa-jasa baiknya, jasa-jasa perjuangannya semasa hidupnya. Karena itu marilah kita termasuk orang yang seperti itu. Marilah kita berjuang. Paling tidak kita berjuang untuk diri kita sendiri. Karena hidup itu memang penuh perjuangan. Kalau ingin hidup tidak berjuang, ada satu caranya. Gimana? Mati. Kalau mati baru sudah gak ada perjuangan hidup. Kalau bisa kita jadi pejuang agama, negara, kemudian keluarga, dan untuk kita. Paling tidak kita tuh perjuangkan nasib kita sendiri. Contohnya anak gelas perjuangkan untuk nasibnya sendiri. Kita semua di sini punya cita-cita, perjuangkan cita-citanya. Ini termasuk perjuangan yang kembali untuk diri kita sendiri. Karena itu mari kita contohlah Khairul Halim. Beliau sebagai panutan
baik panutan dalam segi keagamaannya, panutan dalam segi kenegarawanannya, dan juga panutan sebagai kiai nasional yang ada di Indonesia ini. Semoga kita dengan mengadakan kholnya beliau, kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diakui sebagai santrinya, dan semoga kita masuk surga dengannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.